Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Ranjit Pakarim dengan NPM 235009004 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Perancangan Pembangunan Pertanian Komoditas Kentang di Kabupaten Banjarnegara. Langsung saja ke bagian pertama, yaitu Rich Picture. Di sini terdapat beberapa simbol. Nah, yang pertama yaitu simbol petani yang berada di tengah atau di pusat. Lalu ada hulu, selanjutnya budidaya, lalu pasca panen dan pengolahan, lalu ada pemasaran, dan yang terakhir kelembagaan dan dukungan pemerintah. Nah, untuk di bagian permasalahan, terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pada bagian hulu. Nah, di bagian hulu ini permasalahannya yaitu petani masih bergantung pada benih unggul dari luar daerah sehingga kualitas tidak seragam dan produktivitas menurun. Lalu harga pupuk kimia sering mahal dan langka, sementara penggunaan pupuk organik serta pemahaman kan berimbang masih rendah. Nah, yang kedua ada permasalahan pada fase budidaya atau on farm. Nah, pada fase budidaya ini, kondisi lahan dataran tinggi yang belereng membuat pertanian rentan terhadap erosi dan longsor. Nah, serangan hama penyakit seperti layu bakteri dan busuk daun cukup sering terjadi. Selain itu, pola tanam kurang berkelanjutan dan akses terhadap teknologi seperti irigasi tetes, greenhouse, dan mekanisasi masih sangat terbatas. Nah, yang ketiga yaitu permasalahan di tahap pasca panen dan pengolahan. Nah, di tahap ini permasalahannya yaitu diantaranya penanganan masih dilakukan secara manual, keterbatasan fasilitas penyimpanan, khususnya cold storage, menyebabkan umbi mudah memar, busuk, dan kehilangan nilai jual. Produk yang dihasilkan juga tidak seragam, sehingga harga di pasar cenderung rendah. Nah, lalu selanjutnya ada permasalahan di bidang pemasaran. Nah, di bidang permasalahan ini di antaranya ada permasalahan yang pertama, harga kentang sangat fluktuatif dan dipengaruhi musim panen raya. Nah, jadi si petani masih bergantung pada tengkulak karena akses ke pasar modern dan industri olahan masih minim. Dan lalu kelembagaan pemasaran seperti koperasi juga belum berkembang optimal. Selanjutnya ada permasalahan di bidang kelembagaan dan dukungan pemerintah. Nah, di sini kelompok tani belum berfungsi maksimal sebagai wadah manajemen usaha. Penyuluhan juga tidak dilakukan secara rutin dan belum sesuai kebutuhan petani. Akses petani terhadap kredit juga rendah karena persyaratan administrasi yang cukup sulit dipenuhi. Selanjutnya ada analisis catwalk. Nah, melalui analisis catwalk, pemetaan aktor dan fungsi sistem dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, C yaitu customer. Nah, si customer ini atau penerima manfaat itu ada petani, pedagang, konsumen, dan industri pengolahan. Lalu yang kedua, A, yaitu aktor atau pelaku utama. Nah, di sini pelaku utamanya yaitu petani, kelompok tani, penyuluh, pengepul, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Lalu T, yaitu transformation atau perubahan yang dihasilkan. Nah, perubahannya yaitu perubahan sistem pertanian kentang dari yang kurang efisien menjadi sistem agribisnis modern, produktif, dan berkelanjutan. Nah, untuk kue yaitu Weltanschauung atau pandangan dunia. Nah, pembangunan pertanian harus mengintegrasikan peningkatan produktivitas,
efisiensi, nilai tambah, serta keberlanjutan lahan dataran tinggi. Selanjutnya ada O, yaitu owner atau pemilik kewenangan kontrol. Pemilik kewenangan atau kontrol. Nah, yang memiliki kewenangan atau kontrol yaitu pemerintah daerah, dinas pertanian, dan kelembagaan petani. Lalu yang terakhir yaitu E atau environmental constraints dalam bahasa Indonesia yaitu kendala lingkungan. Nah, kendala lingkungan di sini yaitu kondisi lahan, iklim, fluktuasi harga, keterbatasan teknologi dan modal, serta kapasitas petani. Nah, dari analisis ini memberikan kerangka untuk memahami siapa melakukan apa dan bagaimana perubahan dapat terjadi dalam sistem. Selanjutnya ada min map pengembangan. Nah, di min map ini pengembangan komoditas kentang mencakup 5 fokus utama. Nah, yang pertama yaitu input produksi. Nah, di input produksi ini pengembangannya yaitu perbaikan benih unggul lokal, akses pupuk yang terjangkau, dan peningkatan penggunaan pupuk organik. Lalu yang kedua ada budidaya. Nah, di budidaya ini contoh itunya yaitu penerapan teknologi modern, pengendalian hama terpadu, konservasi lahan belereng, dan pola tanam berkelanjutan. Lalu di bagian pasca panen, contohnya peningkatan fasilitas rotasi, penyimpanan dingin, dan pelatihan penanganan hasil. Lalu ada pemasaran, contohnya penguatan koperasi, akses ke pasar modern, lalu promosi branding, kentang Banjarnegara, dan kontrak kemitraan dengan industri. Selanjutnya ada kelembagaan. Nah, di kelembagaan ini harus dioptimalkan kelompok tani, peningkatan penyuluhan berbasis kebutuhan, serta kemudahan akses pembiayaan bagi petani. Nah, dari kelima aspek ini saling terhubung dan harus diperbaiki secara paralel untuk membangun sistem agribisnis kentang yang lebih kuat. Nah, untuk bagian kesimpulan, agribisnis kentang di Banjarnegara masih mengalami kendala, mulai dari input budidaya, pasca panen, pemasaran, dan kelembagaan. Ketergantungan benih, kondisi lahan beresiko, serangan hama, fasilitas penyimpanan yang minim, fluktuasi harga, dan lemahnya kelembagaan petani menjadi faktor penghambat utama. Nah, oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang terintegrasi, mulai dari perbaikan input, peningkatan teknologi, modernisasi pasca panen, penguatan pemasaran, hingga pemberdayaan kelembagaan agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani dapat tercapai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.